Sudah setahun lebih, Sokeh tak merasakan gurihnya nasi pulen. Warga desa Selatri, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah ini terpaksa harus mengkonsumsi nasi aking karena tidak mampu membeli beras. Keadaan ini Sokeh jalani bersama anak pertamanya Siti Atika dan ibu kandungnya Sudina. Uang hasil buruh tani pun tak cukup untuk membeli beras. Ia pun terpaksa membeli nasi aking seharga Rp2.500 per kilogramnya. Jauh lebih murah dibanding beras layak konsumsi yang harganya Rp7.000 hingga Rp10.000. Sokeh belum pernah mendapatkan bantuan beras miskin yang dibagikan oleh pemerintah. Apa adanya gitu ya, kemampuannya gitu ya, sedang apa lah, ya perekonomian lagi agak pasang surut, apa adanya gitu saya. Hanya bisa menjawab apa. Sejak kapan makan nasi aking ini? Ya sejak tahun-tahun baru inilah udah 1 tahun. Kehidupan Sokeh yang serba kekurangan memancing iba para tetangga. Sesekali tetangga membantu Sokeh dengan beras atau uang sekadarnya. Rumah pun setali 3 uang. Bantuan bedah rumah miskin yang diberikan pemerintah belum pernah Sokeh rasakan. Sudah berapa lama Pak seperti ini? Ya hampir 2 tahun lah. Udah begini kan. Mau robohnya ini tahun baru mulai ambrak gitu. Kalau Pak Soe sendiri pekerjaannya apa Pak? Tukang, tapi kadang-kadang kalau dia ada kerjaan, kalau nggak ada ya nganggur gitu. Lah untuk makan sehari-hari Pak? Ya itulah, kadang-kadang nasi aking, kadang kalau saya ada nasi ya kasih gitu. Sokeh memiliki 5 anak dari istri keduanya. Namun karena alasan ekonomi, istri dan anak-anaknya pun meninggalkannya. Ia kini hidup bersama ibu dan anaknya dari istri pertama. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Amalia Putri dari kelas 10-1 absen 33. Ingin menjelaskan tentang apa itu penyebab dari kemiskinan, hubungan teori Karl Marx dengan kemiskinan, dan solusi dari kemiskinan itu sendiri. Nah, banyak faktor penyebab kemiskinan itu sendiri adalah 1. Individual explanation. Jadi individual explanation ini menjelaskan bahwa kemiskinan lebih cenderung disebabkan oleh sifat atau karakteristik orang miskin itu sendiri. Yang dimaksud karakteristik atau sifat dalam hal tersebut adalah seperti sifat malas, kurang bersungguh-sungguh, dan mereka juga kurang beruntung atau salah dalam memilih pekerjaan, tempat tinggal, jalan hidup, sekolah, dan yang lainnya, yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan bagi orang atau individu itu sendiri, dan juga disebabkan karena keterbatasan fisik atau cacat bawaan sehingga ia tidak mampu bekerja dengan baik. Yang kedua itu adalah familial explanation. Mazhab ini berpendapat bahwa penyebab kemiskinan itu disebabkan oleh faktor keturunan yang berawal dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang akan membawa pada kemiskinan, karena orang tua tidak mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anaknya sehingga pada akhirnya akan jatuh miskin dan terus-menerus secara turun-temurun akan seperti itu berada pada kemiskinan yang sama. Yang ketiga itu adalah subcultural explanation. Jadi subcultural explanation ini membahas tentang berpendapat bahwa yang menjadi penyebab kemiskinan itu adalah kebiasaan kemiskinan akibat atau akibat dari karakteristik lingkungan sekitar, seperti pengabdian secara sukarela pada raja atau orang terhormat meski diberi bayaran atau upah, kebiasaan enggan bekerja dalam menerima apa adanya. Kebiasaan yang bekerja adalah komunitas, yang seperti ini mereka tidak akan merasa miskin karena sudah terbiasa dengan keadaan yang memang kulturnya demikian. Yang keempat itu adalah structural explanation. Jadi structural explanation ini
berpendapat bahwa penyebab dari kemiskinan adalah adanya perbedaan status yang diciptakan oleh adat istiadat, ketidakseimbangan kebijakan atau aturan yang memberikan kesan perbedaan hak seseorang dalam sekolah, bekerja, dan yang lain sebagainya. Hal seperti ini menyebabkan adanya perbedaan status di antara mereka yang berstatus rendah dan haknya terbatas. Nah, berikutnya adalah hubungan kemiskinan dengan teori Karl Marx. Jadi, Karl Marx itu berpendapat bahwa tekanan penduduk yang ada dan terjadi di suatu negara bukan disebabkan oleh adanya tekanan penduduk terhadap bahan makanan, akan tetapi tekanan itu terjadi pada tekanan penduduk terhadap tekanan kesempatan kerja di negara tersebut. Menurut Karl Marx, struktur masyarakat itu sendiri yang menjadi penyebab adanya kemiskinan atau kemelaratan, bukan terjadi karena terlalu cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Dan yang berikutnya adalah solusi kemiskinan. Yang pertama itu adanya menciptakan kesadaran di mana media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seseorang dan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menggunakannya sebagai suara kebaikan sosial untuk belajar lebih banyak tentang kemiskinan global dan akan meningkatkan kesadaran umum akan masalah ini. Yang kedua itu adalah ambil tindakan sendiri. Tentu dengan beberapa cara yang sederhana dapat kita bantu dengan individu, seperti mendanai pendidikan anak miskin atau dengan mensponsori keluarga miskin dan mempengaruhi orang lain untuk melakukannya. Atau mungkin Anda juga bisa mengumpulkan uang untuk menyumbangkannya ke organisasi nirlaba, juga dapat membantu gitu. Yang ketiga itu adalah melakukan donasi. Jadi menyumbangkan donasi ini tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa dalam bentuk pakaian ataupun makanan, furniture atau perlengkapan mandi. Itu juga dapat membantu orang miskin tersebut. Yang keempat itu adalah menciptakan pekerjaan di seluruh dunia. Jadi dengan meningkatkan lapangan kerja, orang tidak akan melek huruf, dapat diajari beberapa keterampilan agar mereka dipekerjakan. Karena menciptakan pekerjaan di seluruh dunia ini dapat membantu orang-orang miskin agar mereka dapat biaya untuk mencukupi hidupnya. Nah, itu seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.